Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jempol, salam sejahtera, rahayu. Jumpa kembali bersama channel Jempol Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Di channel ini kita akan bahas isu pedas tentang Kabupaten Jember, di mana PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengkritisi kebijakan Bupati Jember Hendy Siswanto, sementara Partai Nasional Demokrat menganggap itu sebagai bukan lagi kritik tapi PDIP yang genit katanya sih kayak gitu. Nasdem ini cukup juga menggelitik isunya. Sebelum kita lanjut, kita berharap sahabat Jempol jangan lupa tekan jempol, subscribe, share, dan komen supaya channel ini tetap hidup dan bisa memberikan sumbangsih kepada kita semua. Oke? Tetapi jangan lupa juga kopinya dulu gitu ya. Tentu saja karena ini isu yang perlu sedikit perhatian. Sahabat Jempol semuanya, sebelum kita bahas, kita geret dulu ke tahun 2020 menjelang pilkada. Kedua partai ini adalah partai yang memberikan sumbangsih terhadap tumbangnya petahana. PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Nasdem, Partai Nasional Demokrat, sama-sama memberikan sumbangsih terhadap tumbangnya petahana di pesta pertarungan pemilihan kepala daerah tahun 2020 baru lalu. Kenapa demikian? Ya, karena kedua partai inilah yang kemudian mengusung isu-isu strategis terkait dengan bagaimana mengkritisi pemerintahan Pak Idar selama 5 tahun berselang. Usulan itu jangan lupa bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganlah yang mula-mula berinisiatif untuk mendorong terjadinya mulai tahapan hak interpelasi, hak angket, kemudian berujung kepada hak menyatakan pendapat. Yang itu peristiwa bersejarah di Kabupaten Jember, di mana belum pernah terjadi 50 anggota DPRD bersepakat melakukan dan menyatakan hak-hak politiknya melalui forum-forum formal di anggota di rapat-rapat resmi DPRD Kabupaten Jember. Itu jangan lupa, ini sejarah. Meskipun kemudian di peta pilkada kemarin kedua partai ini sama-sama mengusung calon bupati dan calon wakil bupati yang berbeda. PDIP mengusung pasangan Salam Ivan dan Nasdem mengusung pasangan Hendy Siswanto Gus Wirjon. Tetapi kedua-duanya adalah partai politik yang memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan Hendy Siswanto. Itu meskipun pilihan politiknya berbeda. Lanjut, sahabat Jempol, di awal kepemerintahan Hendy Siswanto, tentu saja publik di Kabupaten Jember mengetahui persis situasi itu. Apa situasinya? Situasinya adalah konflik penataan birokrasi. Kemudian yang kedua, konflik penyusunan rancangan APBD. Ini isu besar, isu strategis yang di 5 tahun kepemerintahan Pak Ida Kemokit itu menjadi isu besar yang tidak pernah selesai dan tidak pernah terkomunikasikan secara baik antara eksekutif dan legislatif. Tentu saja warisan itu yang kemudian menjadi warisan yang harus diselesaikan oleh Bupati baru pasangan Hendy Wirjon, pasangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Wirjon. Ini di mana posisinya PDIP? Sejak semula PDIP tampaknya sudah menyatakan berada di luar sistem. Nah, kalau kita tanda kutip tidak bisa menyatakan oposisi ya. Kenapa? Karena di Indonesia tidak kenal sistem oposisi. Barangkali PDIP lebih memilih memberikan masukan terhadap eksekutif dengan cara berada di luar, tanda kutip berada di luar sistem. Meskipun ya tentu saja PDIP punya perwakilan yang namanya anggota DPRD,
jumlahnya sekitar 7. Jadi 7 anggota DPR di Kabupaten Jember. Namun demikian, sebaliknya Partai Nasdem lebih memilih berada di dalam lingkaran kekuasaan. Tentu pilihan ini adalah pilihan yang wajar dengan pertimbangan masing-masing. Jika kemudian kemarin di sekitar tanggal 19 hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia DPC Perjuangan DPC PDIP Jember mengkritisi kebijakan Bupati Jember Hendy Siswanto dengan menyoroti kinerja Bupati selama 1 bulan ke belakang. Memang masih 1 bulan sih soalnya, atau biasanya ukurannya itu kan 100 hari kerja. Ini PDIP tampaknya memang agak terburu-buru memberikan kritik. Sejak dilantik, hasil monitoringnya disampaikan secara resmi lewat jumpa pers di kantor DPC PDIP Kabupaten Jember. Kebijakan Bupati yang menjadi sorotan PDIP Jember antara lain: pertama, kebijakan pendimisioneran semua kepala organisasi perangkat daerah OPD dan perangkat lainnya di lingkungan Pemkab Jember serta pengangkatan pelaksana tugas PLT. Ya, ini menarik ini. Kenapa disoroti? Karena menurut PDIP ada aturan-aturan perundang-undangan yang mestinya dipatuhi katanya sih, tapi ada sejarah kelam di persoalan penataan birokrasi, bahwa di tahun 2016 sampai tahun 2020 di era kepemimpinan petahana atau kita sebut saja kepemimpinan Bupati Dr. Faidah MMR dan Wakil Bupati Kiai Haji Mukit Arif, itu menyisakan persoalan yang luar biasa pelik dan sulit dipahami oleh akal sehat. Di mana waktu itu kalau nggak salah Komisi ASN sudah memberikan rekomendasi untuk segera dilakukan penataan atas kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh Dr. Faidah. Mohon maaf, ini tidak sedang mencari salah benar, tapi kita coba mengkaji sejarah, yaitu kenapa terjadi penataan OPD yang dilakukan oleh Bupati baru Hendy Siswanto. Bukan berarti kita sedang mencari kesalahannya kepemimpinan Bupati Faidah dan Kiai Mukit, tetapi kita sedang mencari penjernihan permasalahan. Yakinlah bahwa kepemimpinan Bupati Faidah dan Kiai Mukit tidak sepenuhnya buruk. Ada juga banyak sisi-sisi baiknya. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas secara khusus persoalan ini. Tapi kita sedang mencari titik temunya, di mana sih kenapa terjadi kesulitan barangkali yang dilakukan oleh Bupati baru Bupati Hendy dan Wakil Bupati Siswanto di persoalan pertama. Itu ya. Kemudian persoalan kedua terkait pembahasan KUA PPAS sampai dengan RAPBD Jember 2021. Itu juga disoroti oleh PDIP. Ketiga, mendorong upaya percepatan pembangunan melalui prioritas anggaran di RAPBD 2021. Keempat, menolak adanya pemindahan kantor pemerintahan kabupaten dan gedung DPRD Jember. Nah ini kan juga mestinya agak bersepakat saya dengan PDIP. Kenapa ya buru-buru pasangan Bupati Hendy Siswanto tiba-tiba menggelindingkan isu pemindahan gedung pemerintahan Kabupaten Jember. Saya kira sesuatu yang terlalu terburu-buru juga. Ini juga ada benarnya juga kalau PDIP memberikan kritik terhadap itu, supaya terjadi gagasan-gagasan yang lebih rasional lah. Saya kira begitu. Yang kelima, terkait ASN dan tenaga honorer yang belum dapat mencairkan gajinya. Ini persoalannya. Jadi gimana ya? Gajinya ASN dan sebagainya yang sampai hari ini ketika video ini diambil itu belum bayaran. Jadi pegawai negeri Kabupaten Jember belum gajian karena konflik penyusunan APBD. Apa caranya jelas kira atau angel ini. Dan gampangannya wis pokoknya Jember urung duit. Urung duit ora iso bayar gajine pegawene. Nah, padahal duit itu ada di APBD. Sementara APBD itu salah satu syaratnya adalah bagaimana ada kepala OPD, kepala dinas dan staf-stafnya yang sudah jelas.
di era pemerintahan kemarin, aneh kan? Susah dipahami itu. Gimana ya menjelaskannya ya? Karena memang sesuatu yang tidak pernah terjadi, budaya birokrasi di era pemerintahan Pak Ida Mukim. Itu luar biasa, dan bahkan mungkin di Indonesia nggak ada itu. Hanya ada di Kabupaten Jember. Nah, di persoalan ini kan yang perlu juga kita kritis adalah apa? Persoalan penegakan gitu, regulasi yang pusat sendiri lemah, sehingga menyisakan persoalan-persoalan baru ketika terpilih bupati baru. Ini masalah gitu. Ya kita nggak mencari salah benar, siapa yang salah siapa yang benar, nggak penting sudah gitu ya. Kemudian yang kelima tadi sudah selesai, honorer gaji. Nah, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPC PDIP Jember Widarto mengatakan dalam kampanye pilkada sebelumnya sering disuarakan paslon Siswanto Hendy Siswanto M. Balya Virjuan memiliki pengalaman di birokrasi, itu kan waktu pilkada kemarin ya, pada saat kampanye, pada saat debat publik. Faktanya, kata si Widarto, ketika memimpin dan harus mereformasi birokrasi yang memang kita sadari carut marut, jadi PDIP juga mengetahui persis bahwa kondisi era pemerintahan Pak Ida Mukim itu sudah carut marut gitu ya. Akibat tinggalan bupati sebelumnya, faktanya tidak berubah. Jadi memang ada ekspektasi yang terlalu berlebihan kayaknya di PDIP. Harapannya ya 30 hari sudah harus bisa dirubah gitu. Bagaimana cara merubahnya? Ya ini tentunya PDIP mesti punya formula yang belum dicuatkan ke permukaan gitu ya. Masih disimpan mungkin sebagai senjata simpanan gitu ya. Menurut Widarto, tidak cermatnya kebijakan pendemisioneran dan pengangkatan PLT oleh bupati itu bisa dilihat seperti adanya ASN yang sudah meninggal dunia, pensiun dan tidak sanggup menjalankan tugas, namun masih diangkat menjadi PLT sejumlah UPT. Ya, ini juga kita mendengar itu. Jadi kemarin itu ada 631 ASN pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Jember yang kemudian dimutasi oleh Bupati Hendy Siswanto dalam rangka percepatan penyusunan RAPBD. Jadi semangatnya baik, jangan lupa semangatnya baik, biar saya tidak salah nanti saya juga dikira mengkritis habis-habisan. Enggak, saya tidak berada di mana-mana, tidak sedang berada di posisi menghantam ke pemerintahan sekarang, tidak, sama sekali tidak. Kita sama-sama warga Jember yang ingin Jember ke depan menjadi lebih baik gitu ya. Tapi di persoalan ini saya kira hal yang wajar ketika mesti diberikan masukan yang baik supaya kinerja ke depan menjadi lebih baik, karena waktunya memang terbatas. Satu periodik ini ya kalau jadi 2024 berarti kan cuma 3 tahun, tapi itu kan masih dalam konteks pembicaraan di level pusat ya, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Apakah betul pemerintahan Hendy Virjuan ini hanya 3 tahun atau kita ngikutin periode yang lumrah 5 tahunan itu. Saya kira sah-sah saja dan itu baik untuk sebagai bahan masukan, sehingga dalam konteks penyusunan ASN kemarin yang ada tersisip terlupakan, ada yang meninggal dunia, ada yang sudah pensiun, tentu itu merupakan kelemahan penataan yang mesti menjadi kritik PDIP itu mesti jadi perbaikan gitu ya. Saya kira baik ini PDIP mengkritik. Hari ini rakyat berhak, kata Widarto. Termasuk kami berhak menanyakan pengalaman itu harus diterapkan. Informasi birokrasi di Kabupaten Jember bukan justru sebaliknya. Di awal sudah teledor mengangkat dan mendemisionerkan PLT. Lebih lanjut, Widarto berujar kelima hal yang menjadi sikap partainya dalam mengkritisi kebijakan bupati itu telah disampaikan agar kedepannya Pemkab Jember lebih fokus mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah ini kalimat yang bagus dan menjadi garis bawahi, saya kira, agar semuanya bisa pahami pokok pikiran PDIP. Nah, saya juga tidak sedang membela PDIP, tapi ini ada yang baik. Saya kira maksudnya adalah mengkritisi kebijakan bupati itu untuk disampaikan sebagai bahan masukan agar perjalanannya pasangan Hendy Virjuan itu ke depan menjadi lebih fokus dan menjadi lebih baik. Top PDIP, top.
Sebagaimana diketahui, PDIP Jember menyatakan diri berada di luar pemerintahan Hendy Siswanto M. Balya Virjon. Sikap oposisi tanda kutip tersebut juga diikuti fraksi mereka di DPRD. Artinya sikap partai politik equal, sikap PDIP Jember equal, bergaris lurus dengan sikap 7 anggota DPRD Kabupaten Jember yang berasal dari partai berlambang gandeng ini. Oke, top PDIP saya kira harus dilakukan itu. Pernyataan PDIP ini kemudian mendapat respon dari Partai Nasional Demokrat Jember. Nah, ini judulnya yang tulis oleh nusadewi.com, mengambil judul Nasdem Jember sindir PDIP, bukan ingin ngeritik tapi sedang genit. Ini saya kira judul yang nakal ini ya, yang nakal yang diambil oleh penulisnya untuk menggambarkan bahwa ada posisi yang berhadapan-hadapan. Saya kira tidak begitu ya, terlalu berlebihan kalau menganggap PDIP genit. Saya kira sikap PDIP adalah sikap yang pantas. Kenapa? Ya pantas saja karena PDIP bukan pendukung Hendy Virjon. Kalau tiba-tiba dia mendukung, memberikan dukungan backup habis terhadap pasangan Hendy Virjon, ya lucu akhirnya. Kenapa kok lucu? Ya dikira nanti ada apa-apa. Hal yang wajar ketika PDIP mengambil sikap yang lebih jernih, yang lebih rasional saya kira. Nah, menurut Widarto tadi tanda kutip adalah oposan, yang saya kira tidak gitu ya, karena kita tidak kenal sistem politik di Indonesia ini, nggak kenal oposan gitu ya, bukan itu saya kira. Ya, saya kira Mas David Handoko Seto sebagai anggota fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Jember terlalu berlebihan merespon sikap ketua fraksi PDIP Edi Cahyopurnomo yang katanya bakal menolak rencana pembahasan APBD tahun 2021. Ini pernyataannya kita bacakan. Kawan-kawan saya di PDIP aslinya bukanlah berniat ingin mengkritik Bupati Hendy Siswanto dan Wagub Gus Virjon, tapi sejatinya mereka itu sedang bertingkah genit saja. Seloroh David sembari tersenyum untuk menanggapi pernyataan sikap PDIP pada Sabtu 20 Maret 2021. Jadi hari Jumatnya PDIP melakukan jumpa pers terkait dengan sikap politiknya, hari Sabtunya Nasdem diwakili oleh Mas David Handoko Seto menanggapi respon sikap PDIP itu. David menilai APBD merupakan instrumen strategis yang sama-sama dibutuhkan oleh pemerintah maupun partai politik. Iya, semua butuh, bukan hanya partai politik, bukan hanya pemerintah, rakyat seluruh Kabupaten Jember butuh itu. Gitu. Jadi, apa komentarnya Mas David? Kalau PDIP menolak, tidak enak dilihat. Mau berbuat apa untuk rakyat? Jangan terburu-buru bersikap oposisi, kata Mas David. Khawatir nanti menyesal kalau ketinggalan kereta. Wah, ini kalimatnya nggak ngerti. Khawatir menyesal kalau ketinggalan kereta. Maksudnya apa ya? Tanda kutip. Coba digaris bawahi, kita renungkan nanti ketika mau tidur. Maksud kalimat Mas Davidnya apa? Ketinggalan kereta ini apa ya? Saya kira tidak begitu. PDIP memang menyoal kebijakan Bupati Hendy, memecat seluruh pejabat termasuk yang berstatus definitif, kemudian menyematkan status pelaksana PLT sebelum memulai pembahasan APBD. Di samping itu, PDIP menyesalkan tertutupnya akses publik untuk bisa mengetahui rencana anggaran. Nah, ini. Kemudian lanjut. Menurut David, PDIP dapat menempuh jalur formal tatkala mempermasalahkan kebijakan internal birokrasi. Adapun transparansi APBD justru akan terlihat termasuk oleh masyarakat ketika sudah dimulai pembahasan antara tim anggaran Pemkab Jember dengan Badan Anggaran DPRD. Nah, dalam hal ini saya bersepakat dengan Mas David. Gitu ya. Saya bersepakat dengan Mas David Handoko Seto. Itulah yang saya maksud. Ya, kita sistem politik kita sedang tidak mengakui oposan itu. Kalau memang tidak sepakat ya kita bertarung di rapat-rapat formal gedung DPR itu. Saya kira PDIP bisa menggunakan mekanisme itu untuk adu argumentasi di sana dan memberikan usulan-usulan terbaik di ruang-ruang
rapat-rapat resmi di gedung DPRD itu. Saya kira pernyataannya Mas Widarto ataupun Mas Ipung Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyopurnomo, saya pikir mesti dipikirkan ulang itu. Kalau tiba-tiba dia mau menolak saja tiba-tiba rencana pembahasan APBD tahun 2021 sebelum dibahas di ruangan gedung DPRD itu. Menurut saya pendapat Mas David benar. Konteksnya adalah agar semua berjalan pada rel yang tepat. Nah, lanjut, dulu-dulunya Bupati menunjuk pejabat PLT juga dilakukan, tapi pemerintah pusat tidak ada yang menegur dan bertindak. Lalu sikap partai politiknya kemana? Gitu kan? Wong sudah tahu 4 tahun kemarin perjalanan Bupati Pak Ida bersama dia mungkin situasinya gonjang-ganjing nggak karuan. Masa orang pusat nggak ngerti ini dunia digital, Bung? Gitu ya. Situasi kemarin sudah luar biasa. Lah partai politik saya berulang-ulang ngomong di Facebook, di mana-mana, bikin vlog, bikin video seperti ini. Heran kita sebagai orang awam, sebagai rakyat ini. Kenapa? Lah yang namanya partai politik kan punya jaringan mulai tingkat RT sampai ke tingkat pusat. Itu ya, itu yang aneh, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti putus saja mata rantainya. Ini yang baru jadi renungan saya sebagai orang awam. Oke, saya lanjutkan pernyataannya Mas David. Kalau itu silakan dilaporkan, dan tinggal pemerintah pusat bagaimana? Lapor ping 17 lek pejabat pusatnya tidak mau gubris ya sama saja. Tanda kutip, saya nggak tahu, kita nggak paham sebenarnya apa yang terjadi di pusat sana. Yang jelas bahwa selama periode 5 tahun kemarin, Jember seperti kabupaten yang terpisah dari NKRI. Itu yang perlu menjadi catatan dan renungan kita ke depan agar ini tidak terulang kembali. Harusnya para pelaku partai politik, para politisi, anggota DPRD, eksekutif, rakyat, LSM, wartawan bareng-bareng bersama sekarang melakukan proses pembenahan yang lebih baik untuk kepentingan Jember yang lebih baik ke depan. Tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi, tidak lagi mementingkan kepentingan kelompok, institusi, kelembagaan tertentu saja, tetapi ngomong soal nasib 2,7 juta rakyat. Lanjut, gitu saja. Yang jelas kami beda dengan PDIP. Iyalah, tidak apa-apa, bedanya juga bagus gitu. Memang harus berbeda, nggak boleh sama. Warnanya aja nggak sama. PDIP warnanya merah, Nasdem warnanya biru. Kalau sama nanti kan nggak bagus juga. Karena Nasdem ingin bersama Bupati dan Wabub melanjutkan pembahasan APBD untuk kemakmuran rakyat. Iyalah, bersama Bupati tanda kutip, dan perlu digarisbawahi, saya kira kalau boleh saya usulkan ya Nasdem sebaiknya bersama rakyat lah, gitu ya. Nasdem PDIP bersama rakyat untuk berpikir bersama-sama kepentingan rakyat Jember. Ya tidak bersama Bupati dan Wabub dong. Lantas rakyatnya kemana? Gitu. Jangan-jangan lupa nanti. Gitu. Adapun kendala anggaran yang berakibat ASN se-Kabupaten Jember belum demikian. David merasa bukan kesalahan Bupati. Betul. Sepakat saya dengan Mas David. Melainkan sisa masalah peninggalan mantan Bupati, itu sudah saya katakan tadi. Klaimnya sekarang sedang diupayakan solusi dengan penerbitan Pergub tentang pengeluaran kas daerah sebelum penetapan APBD. Tentu segala masalah pasti ada solusinya, asalkan semua berpikir pada relnya masing-masing, tidak saling tabrakan. Aturannya wis jelas, undang-undangnya genah, PP ini yo, peraturan pemerintah yo sudah ada, pergubnya ada, karek ngelakoni, clear itu sudah. Saya kira kalau belum jelas ya sebaiknya dibahas bersama. Gitu. ASN yang tidak gajian, lanjut saya, semua paham itu terjadi bukan karena lambatnya Bupati Hendi, tapi ini tinggalan bekas Bupati Benda yang butuh penyesuaian dan kehati-hatian supaya pejabat sektor keuangan tidak lagi tergelincir pada hal-hal yang merugikan. Lah di sini memang payahnya, gitu loh. Ya apa ya cara memahaminya supaya menjadi kalimat yang gampang dipahami.
Saya sepakat dengan Mas David, tapi saya tidak ingin mencari kesalahannya Bupati Faida dan pasangannya Wakil Bupati. Oke, mungkin tidak, dalam kerangka ini adalah penjernihan sekali lagi, gitu ya, bahwa ada persoalan yang krusial yang harusnya ada semacam pendampingan dari pemerintahan pusat, pemerintahan gubernur sejak awal. Kalau salah ya kasih sanksi, kalau enggak ya diingatkan. Salah, enggak dijarno sampai blunder tak karu-karuan Jember. Gitu. Kendati demikian, lanjut David mengapresiasi PDIP yang mengkoreksi Bupati Hendy lantaran menunjuk beberapa orang pejabat sudah meninggal dunia, pensiun, tidak sanggup melaksanakan tugas dan rangkap jabatan. Penunjukan pejabat yang keliru, ada yang sudah wafat, wajar kan? Karena bupati kita ini baru awal. Ya enggak wajar Mas David. Kinerja birokrasi itu kan ada tatanan. Bupati kan punya Sekda, punya BKD, itu punya piranti organisasi perangkat daerah, mestinya dipanggil semuanya. Tapi menurut saya kan tanda kutip ada apa, what's wrong di balik ini semua, tentu perlu kajian. Dan saya pikir benar PDIP mengingatkan supaya terjadi perbaikan, gitu kan. Kesalahannya sedikit, oke, sepakat, kesalahan sedikit mesti diperbaiki di depan. Lebih banyak bijaksananya, oke, karena ternyata menempatkan PNS sesuai keahlian, tidak seperti dulu yang ngawur lagi, kata Mas David. Ya, oke, kita sepakat dengan apa yang disampaikan Mas David, meskipun saya juga tidak sepakat pada apa yang beberapa hal yang dia sampaikan, kan gitu ya. Jadi ini kan evaluasi terkait dengan polemik yang sedang berkembang di 1 bulan pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Gus Wirjono. Sekali lagi mohon maaf, tidak dalam rangka mencari salah benar, tapi kita sedang berpikir bagaimana bersama-sama 2,7 juta rakyat, baik dulu yang nulungin Pak Hendy maupun yang nulungin Faida, sing nulungi Cak Salam Ivan, podo-podo rakyat Jember. Mereka semua juga ada yang dukung partai A, B, C, D, ya toh, tapi sejatinya adalah sama-sama rakyat Kabupaten Jember, anak Pak Hendy Siswanto karo Gus Wirjono, ayo anak anggota DPRD Kabupaten Jember sing mestine diayomi dengan benar. Nah, jadi saran saya ini ada yang mestinya. Menurut saya adalah lagi-lagi problemnya adalah komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif yang sejak awal di pemerintahan itu mestinya sudah harus dibangun bersama-sama sehingga bisa dibahas di sana sebelum mengambil kebijakan-kebijakan strategis, kemudian dikonsultasikan ke gubernur, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan orang-orang pusat di sana, minta petunjuk ke mereka. Jangan salah lagi, petunjuknya juga harus jelas. Karena apa? Karena lagi-lagi kemarin itu di era pemerintahan sebelumnya, yang namanya petunjuk itu kayak bal-balan, kayak main pingpong gitu loh. Peringatan KSN turun ke gubernur, ke Jember lewat DPR. Mari ngono mudun Mendagri turun ke Jember. Surat tok, gubernur juga demikian. Kayak pingpong akhirnya, turun meneng, mudun meneng, gak ono. Apa maksudnya ini? Ini yang mesti kita pahami bersama. Jadi kita himbau lah kepada pemerintahan pusat juga agar lebih peduli bagaimana ngomong pemerintahan daerah supaya bisa menjadi lebih baik dan semua menjadi lebih efektif, karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi banyak persoalan negara iki oleh duit ya oleh utangnya kudu dibayar bareng-bareng baik oleh pejabat maupun oleh rakyat, kan begitu seharusnya. Oleh karenanya mestinya sudah harus jernih hal ini untuk kita pikirkan bersama-sama ke depan. Semua elemen masyarakat Jember mesti terlibat bersama-sama mikir, kan begitu ya. Mohon maaf kepada PDIP, kepada Nasdem, juga kepada Bupati Hendy dan Wakil Bupati Gus Wirjono, termasuk juga para relawan-relawannya. Apa yang saya sampaikan semata-mata hanyalah untuk kepentingan 2,7 juta rakyat Jember. Yuk rek, saiki mulai budaya baru untuk saling membangun komunikasi yang baik, mengedepankan kepentingan rakyat, bersama-sama rakyat Mas David, bersama-sama rakyat Mas Ipung, bersama-sama rakyat Pak Hendy dan Gus Wirjono, bersama-sama rakyat, wahai para LSM, bersama-sama rakyat, wahai para media,
wartawan, jurnalis, bersama-sama rakyat, wahai para semuanya, elemen masyarakat Kabupaten Jember, saya menghimbau. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, manakala ada kesalahan itu dari saya, dan manakala ada yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, salam sejahtera, rahayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul sambalnya.